mengenai juru selamat besar. Yesus Kristus adalah juru selamat bagi Bani Israel. Juru selamat atau nabi yang menjadi asbab misi penyelamatan bagi alam semesta adalah Nabi Muhammad SAW. Dan atas izin Allah, Nabi Muhammad akan menjadi satu-satunya nabi yang menjadi syafaatul kubra, syafaatul akbar, pemberi syafaat yang besar, di mana ketika para nabi dikunjungi oleh seluruh manusia pada hari kiamat nanti, mereka tidak mampu memberikan syafaat kepada Musa, kepada Abraham, kepada Noah, kepada Yesus. Mereka angkat tangan. Tetapi atas izin Allah, ketika bertemu dengan Yesus, Yesus pun angkat tangan, nggak sanggup memberikan syafaat besar atau juru selamat besar. Lalu pergilah mereka kepada ruah emet, roh kebenaran yang dijanjikan oleh Yesus, yaitu Nabi Muhammad SAW, mendapatkan juru selamat, yaitu Nabi Muhammad SAW, atas izin Allah. Dan konsepsi Islam mengenai hal ini bukan menyebut sebagai juru selamat, tetapi pemberi syafaat atas izin Allah. Wallahu a'lam bishawab. Haleluya, haleluya, shalom alaikum, bismillahirrahmanirrahim, salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentunya luar biasa. Dan saudaraku, para pencinta channel Injil Habaget, bagaimana tanggapan saudara semuanya mengenai video di awal tadi? Di mana si Nandar saudara ya, begitu leluasa dia menceritakan tentang nabinya. Begitu juga bagaimana dia menceritakan tentang Adonai Yeshua HaMashiach. Dia berkata, Yesus bukan juru selamat dunia, tetapi Yesus adalah juru selamat Bani Israel. Artinya Yesus Kristus itu hanya juru selamat untuk orang Israel, untuk bangsa Israel, bukan untuk seluruh dunia. Nah, ini Bapak Ibu sudah sering sekali kita jawab. Sangat sering kita jawab, tapi ya namanya keledai liar saudara, sampai kapanpun tidak akan menjadi jinak, kecuali keledai liar itu ditunggangi oleh Yeshua HaMashiach. Apabila keledai liar ditunggangi oleh Yeshua HaMashiach, barulah keledai liar itu jadi jinak, dan barulah keledai tersebut tidak akan jatuh ke lubang yang sama saudara. Nah, lalu saudaraku, dia berkata Muhammad juru selamat bagi alam semesta. Pertanyaan saya, dari mana dia tahu kalau nabinya, junjungannya itu adalah juru selamat bagi alam semesta? Dari mana dia tahu? Apakah tertulis dalam kitab yang diimani oleh Sinandar kalau nabinya atau junjungannya adalah juru selamat bagi alam semesta? Kalau memang tertulis, ya tunjukkan di mana ayatnya, ya, bagaimana bunyinya dan bagaimana artinya. Kita ingin tahu Bapak Ibu, benarkah seperti yang dia sampaikan? Kalau junjungan dia, nabi dia adalah juru selamat alam semesta. Artinya juru selamat bagi seluruh umat manusia, juru selamat bagi seluruh dunia Bapak Ibu. Saudaraku, saya kadang heran sekali dengan keadaan bangsa dan negara kita, khususnya dari kaum sebelah, tetangga kita, teman kerabat kita. Bagaimana dia mentafsirkan ayat demi ayat dalam Alkitab dengan seenak udelnya dia. Seolah-olah dia ingin mengatakan tidak ada hukum di dunia ini, di bangsa ini, yang bisa menjeratkan saya dengan penistaan agama. Sehingga mereka bebas mengutip firman Tuhan dan bebas mentafsirkan firman Tuhan dengan enak, dengan pemikiran mereka sendiri Bapak Ibu, tanpa pengetahuan, ya, tanpa pengetahuan dengan Alkitab. Tetapi ketika kita menjawab setiap tuduhan yang mereka lontarkan terhadap iman kekristenan, orang di luar mereka itu akan membawa kita ke ranah hukum saudara, ya.
Dan mereka ramai-ramai berkata, tangkap, tangkap, tangkap. Bahkan tidak segan-segan orang-orang di belakang mereka, Bapak Ibu, rela berkata, holol dorohnya saudaraku. Ya, holol dorohnya. Nah, tetapi dari kalangan, dari pihak mereka sendiri, begitu bebas menghina Alkitab. Begitu bebas mentafsirkan Alkitab. Tanpa ada pengetahuan sedikit pun, saudaraku. Bapak Ibu, kembali lagi. Bagaimana dia berkata, junjungannya atau nabinya itu adalah juru selamat bagi alam semesta. Sekarang kita melihat apa kata kitab Sinandar dalam surat Al-Ahqaf ayat 9. Di situ dikatakan, kul ma kuntu bid'am minar rasulin wa ma adri ma yuf'alu bih wala bikum in attabi'u illa ma yuha ilayya wa ma ana illa nadhirum mubin. Artinya, katakanlah, dalam kurung Bapak Ibu, dalam kurung ya, dalam kurung Muhammad. Katakanlah, dalam kurung Muhammad, tutup kurung. Padahal kata-kata bil lughah al-arabiyah tidak ada nama Muhammad, tetapi oleh penerjemah Al-Quran dibuat nama Muhammad dalam kurung tutup kurung. Katakanlah, nanti saya akan tampilkan ayatnya kepada Bapak Ibu supaya kita tidak dibilang omdo. Ya, katakanlah dalam kurung Muhammad tutup kurung Muhammad, aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul, dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku hanyalah pemberi peringatan yang menjelaskan. Ya, nah Bapak Ibu, apakah ayat ini bertolak belakang dengan apa yang dikatakan oleh Sinandar tadi? Saya tidak pernah, Bapak Ibu, mengkonter Sinandar, tetapi ini kelewatan dia. Ya, kelewatan sekali Sinandar di dalam mentafsirkan Alkitab. Dia berkata ruah emet itu, roh emet ya. Dia berkata junjungan dia. Cocok logi si Nandar itu luar biasa. Yang kedua, saudaraku, dia berkata junjungannya Sinandar satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat. Pertanyaan saya sekali lagi, dari mana dia tahu? Apakah di kitab dia tertulis seperti yang disampaikan oleh Sinandar? Jangan cocok logi. Ya, jangan cocok logi. Kalau dalam Alkitab jelas sekali. Yang dimaksud oleh Yeshua HaMasiah mengenai Roh Kudus yang akan diutus nantinya bukan berbicara mengenai wujud manusia, tetapi roh. Apakah junjunganmu itu roh yang diutus oleh Tuhan, yang dimaksudkan oleh Yeshua HaMasiah? Nah, coba dirimu jawab, Nandar. Roh, bukan ada orang nantinya yang akan datang memberikan peringatan kepadamu. Enggak seperti itu, Nandar. Tetapi Roh Kudus. Jangan kamu cocok logi sehingga harus nabimu atau junjunganmu di situ. Jangan, Nandar, nanti kamu berdosa. Ya, kamu akan berhadapan nanti dengan hakim yang maha adil, Nandar. Sekarang kamu boleh dengan seenak udelmu mentafsirkan firman Tuhan, mentafsirkan Alkitab, karena tidak ada hukum yang akan menangkap kamu, ya. Tidak ada satu orang pun yang bisa menangkap kamu. Karena bangsa dan negara ini adalah hukum penistaan agama itu berpihak kepada kalian. Ya, berpihak kepada kalian. Nah, jadi bolehlah kalian di dunia ini selama dirimu masih diberikan nafas, diberikan hidup, diberikan kesempatan, ya silakan menghina, mengolok-ngolok. Tetapi nanti di hadapan Tuhan, ketika kamu mati nanti berhadapan dengan Tuhan, nanti berhadapan dengan hakim yang maha adil, akan diminta pertanggungjawaban, Nandar. Semua apa yang kamu tuduhkan masa di dunia ini akan diminta pertanggungjawaban. Olok-olokan kamu, hinaan kamu, cacian, makian kamu terhadap firman Tuhan, terhadap Alkitab, terhadap Ruach HaKodes akan diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan. Disitulah nanti kamu akan menangis
kamu akan menyesal, kamu akan meratap, tetapi sudah terlambat. Bahkan nanti kamu akan meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan izin sebentar saja kepadamu untuk kamu kembali ke dunia. Tetapi ingat Nandar, waktunya sudah terlambat. Ya, bolehlah masa di dunia ini kamu tinggal di bangsa dan negara, kamu mayoritas di bangsa Indonesia ini, kamu bolehlah menghina Alkitab dengan seenaknya, mentafsirkan Alkitab dengan seenaknya. Tidak ada yang menangkap kamu Nandar, bebaslah kamu. Tapi ingat nantinya, ketika kamu mengalami sakratul maut, mengalami mati, di situ nanti akan diperlihatkan bagaimana hinaan, cacian, makian kamu, fitnahan kamu, olok-olokan kamu terhadap Alkitab. Alkitab kamu katakan palsu, tetapi untuk mencari pembenaranmu, ya, kamu mencari Alkitab yang sudah kamu anggap palsu. Kamu mencari di dalam Alkitab, mengais-ngais Alkitab yang sudah kamu anggap palsu, supaya nama junjunganmu itu ada. Nubuatan tentang junjunganmu itu ada, padahal tidak pernah ada sama sekali. Nah, ini saudaraku, para pencinta sejarah bagi. Dari mana dia tahu kalau junjungannya itu adalah satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat? Mana ayat di dalam kitabnya dia? Surat apa? Ayat berapa? Coba Nandar tunjukkan ayatnya di mana, suratnya, surat berapa, bagaimana bunyinya dan bagaimana artinya. Lalu nanti kamu tafsirkan sendiri. Biar kami yang mendengar, Nandar. Siapa tahu memang benar seperti yang kamu bilang. Tetapi jangan cocok logi, Nandar, ya. Kamu bilang semua nabi nanti ketika banyak orang, ya, semua orang datangi Nabi Musa, datangi Yesus, mereka semua tidak bisa memberikan syafaat. Lalu mereka datang kepada junjunganmu, kepada nabimu, kepada rasulmu. Itu kan cocok logimu, Nandar. Ya, cocok logimu. Sekarang saya akan tunjukkan hadis ini, Nandar, kepada kamu supaya kamu bisa paham. Hadis 5 nomor 266. Nabi berkata, demi Allah, meskipun saya Nabi Allah, namun saya tidak tahu apa yang Allah lakukan terhadapku. Lalu di dalam hadis Muslim, di situ ditulis Fatimah, kata Nabi Muhammad. Fatimah, beramallah banyak-banyak karena aku tidak dapat menyelamatkan kamu. Ya, disuruh beramal banyak-banyak karena tidak bisa Nabi Muhammad menyelamatkan Fatimah. Nah, jadi bagaimana kamu bilang kalau nantinya junjunganmu itu bisa memberikan syafaat kepada umat manusia? Dari mana? Sedangkan kata Alkitab, segala kuasa dan otoritas baik di bumi maupun di surga itu diberikan untuk Yesus HaMasyiah. Ada di dalam diri Yesus HaMasyiah, ada di dalam genggaman tangan Yesus HaMasyiah. Dialah satu-satunya pemberi syafaat nantinya. Dialah satu-satunya hakim yang adil. Bukan nabi dan rasul yang lain. Tidak. Ya, tidak, Nandar. Kamu harus bisa bedakan antara Yesus HaMasyiah dengan nabimu, dengan junjunganmu. Saya ikutin cara kamu. Kamu bilang Yesus HaMasyiah hanya utusan. Iya, saya ikutin. Tetapi jangan berpatokan pada kata-kata utusan. Tetapi kamu harus melihat bagaimana hadirnya Yesus Kristus ke dunia ini. Lalu kamu bandingkan bagaimana hadirnya junjunganmu ke dunia ini. Adanya junjunganmu itu karena kedua orang tua. Tetapi adanya Yesus Kristus ke dunia ini bukan karena kedua orang tuanya Yesus. Nah, yang dikandung oleh Maryam itu bukan hasil dia dengan suaminya, tetapi Roh Kudus yang dia kandung. Ruach HaKodes, kalamnya Tuhan, perkataannya Tuhan. Lalu bayangkan, tapi tidak perlulah saudaraku ya kita terlalu mendalam kita bahas. Nanti kita disandingkan dengan hukum penistaan agama. Betapa banyak teman-teman saya, teman-teman kita, saudara-saudara kita, Bapak Ibu yang sudah masuk ke dalam. Ada Bapak Muhammad Kece, ya, ada anak Bata, dan beberapa waktu yang lalu ada lagi saudara, dan ada lagi. Nah, kita hindari. Tetapi kadang-kadang kita perlu juga menjawab supaya tidak simpang siur, ya. Nah, karena kesalahan yang diulang-ulang akan dibenarkan oleh para pendengar. Padahal itu kesalahan. Maka ada istilah saya, Bapak Ibu, mari
mari biasakan yang benar, jangan membenarkan yang biasa. Ya, biasakanlah yang benar, jangan membenarkan yang biasa. Jadi apa yang dikatakan oleh Sinandar ini adalah bohong luar biasa. Dia tidak bisa menunjukkan. Tetapi saudaraku, ada yang lebih luar biasanya kata-kata Sinandar ya. Terhadap apa yang sudah dia sampaikan semua, kata-kata dia terakhir itu adalah wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu tahu arti daripada wallahu a'lam bishawab? Artinya itu saudaraku, hanya Allah yang tahu. Pertama dia bilang Yesus hanya juru selamat bagi Bani Israel. Ya, karena dia mengutip satu ayat. Dia tidak mau melihat ayat yang lain. Yang kedua dia berkata nabinya atau junjungannya itu adalah juru selamat bagi alam semesta. Yang ketiga dia berkata junjungannya atau nabinya satu-satunya yang bisa memberi syafaat atas izin Allah. Nah, tetapi penutup daripada kata-kata Sinandar tadi apa Bapak Ibu? Wallahu a'lam bishawab. Artinya itu ya hanya Allah lah yang tahu. Artinya Bapak Ibu, benar atau salahkah yang dia sampaikan itu urusan Allah. Kenapa bisa seperti itu? Karena tidak tertulis di kitab dia Bapak Ibu. Tidak tertulis. Tidak tertulis. Maka hebatnya mereka Bapak Ibu, ketika di kitabnya tidak tertulis, maka mereka cari di hadis. Nah, kalau kita Bapak Ibu cukup berpegang pada kata Alkitab. Apa kata firman Tuhan? Itulah yang kita lakukan. Itu yang kita lihat, itu yang kita dengar, dan itu pula yang kita lakukan. Berbeda dengan iman Sinandar. Dia tidak cukup apa kata kitabnya, dia akan cari lagi referensi yang lain untuk membenarkan. Lihat hadis, lihat ini, lihat itu. Nah, nanti ujungnya Bapak Ibu penafsiran. Ya, penafsiran, kesepakatan. Oh, banyak ulama sepakat begini, banyak ulama sepakat begini. Bapak Ibu, sebenarnya banyak sekali pengetahuan saya tentang untuk menjawab para mukallaf dan orang-orang seperti Sinandar. Tetapi kita tidak berani menjawab seperti mereka membahas kitab kita. Seperti mereka membahas kitab suci kita, nanti kita dibenturkan dengan hukum penistaan agama Bapak Ibu. Ya, dari saudaraku para pencinta channel Ilbaget, ujung kata Sinandar, wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu. Ya jelas tahu lah, namanya juga Tuhan. Kalau nggak tahu, terserah dia lah Bapak Ibu. Saudaraku para pencinta channel Ilbaget, kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita, menjadi wawasan, menjadi pengetahuan bagi kita semuanya. Bila saudara diberkati, sharekan video ini sebanyak-banyaknya, dan dukung dalam doa dan bawa dalam doa syafaat saudara agar pelayanan kita semakin diberkati Tuhan, semakin banyak jiwa yang datang kepada Tuhan, semakin banyak jiwa mengenal kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasiah Warwah Kodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam Murtadin.